Baik, langkah selanjutnya adalah pembuatan Samba server. Menyeting instalasi Samba server. Pertama kita ubah dulu adapter dengan cas adapter, kemudian klik virtual host only network. Nah, sudah enable ya. Kemudian klik setting, kita lihat untuk pengaturan network, pilih host only adapter, klik OK. Selanjutnya kita melakukan clone, sebelumnya melakukan clone ya untuk file Samba Debian untuk Samba server dari Debian master agar kita tidak melakukan instalasi ulang terus menerus. Kemudian langkah selanjutnya adalah start, membuka. Oke, kita tunggu. Oke, sampai muncul login page. Kita tunggu. Oke, sudah. Kita masukkan root. Kita akan masuk root, yaitu adalah bagian admin paling tinggi pada sistem Linux. Kita ketik root. Ini sudah masuk login ya. Karena saya menggunakan Debian master, berarti kita sama password seperti kemarin. Passwordnya Akbar seperti kemarin. Kemudian sudah masuk, kita klik masuk pada network interface. Kita akan mengubah interface kita, yaitu nano/etc/network/interface, dan klik enter. Nah, sudah masuk, dan di sini kita akan memberikan IP dan netmask pada interface kita. Oke, kita ketik auto eth0, kemudian ifas eth0 init static. Init, maaf. Addressnya kita masukkan 192.168.0.1. Kemudian netmasknya itu kita menggunakan /24 itu 255.255.255.0. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik ctrl+X, pencet Y, lalu enter. Ctrl+X itu proses untuk exit, kemudian Y itu untuk men-save konfigurasi yang kita buat, kemudian enter adalah untuk melanjutkan proses selanjutnya. Kemudian ketik Y, kemudian ketik enter. Oke. Langkah selanjutnya adalah merestart jaringan network. Itu dengan klik /etc/init.d/networking restart. /networking. Kenapa di sini saya pelan-pelan mengetikkan? Karena Linux
Basis Linux adalah sistem operasi yang cache sensitif. Jika salah huruf, dia akan, seperti contoh, ini salah pengetikan ya sepertinya. Dia tidak mau karena dia cache sensitif. Huruf besar kecil, titik koma itu mempengaruhi pada perintah. Makanya saat mengetikkan diharapkan untuk selalu berhati-hati. Oke, kemudian klik enter. Nah, dia akan merestart. Tunggu sampai muncul tanda oke hijau di sebelah kiri. Oke. Selanjutnya langkahnya adalah melihat IP, yaitu dengan ketik ifconfig. Oke, apa sudah muncul? Oke, sudah ya. Coba dilihat. Ingat ya, oke. Bos case-nya benar, kemudian masnya benar. Oke. Selanjutnya adalah melakukan install Samba, tapi yang pertama adalah kita masukkan file ISO yang terlebih dahulu. Nah, ketik device. Nah, pertama adalah kita masukkannya device, kemudian klik up, klik drive, kemudian choose disk. Nah, di sini klik DVD 1. Nah, oke, jadi tercentang, berarti sudah masuk. Kemudian selanjutnya adalah mengetikkan kode untuk tahap instalasi Samba. Itu adalah apt get install. Nah, perintah untuk menginstal. Oke, dia mau berusaha continue, yes, kemudian klik enter. Oke, tunggu prosesnya. Oke, sekarang sudah selesai untuk proses instalasi. Kemudian kita akan membuat sebuah folder yang dimana gunanya untuk bertukar data. Di sini akan bukan cd home pada folder home. Kemudian kita akan membuat folder dengan perintah makdir, membuat directory data. Kita membuat folder data, kemudian klik enter. Kemudian cmod 77. Nah, cmod ini yang memberikan hak akses sepenuhnya kepada user yang akan kita berikan. Oke. Kemudian adalah memberikan user akses, yaitu user add. Nah, ini kan bukan nama saya, itu Akbar. Oh, tidak mau, berarti karena kita tadi menggunakan hostname ya di awal instalan, jadi tidak mau. Kita ganti Muhammad mungkin. Oke. Kemudian kita memberikan password pada user. Jadi tujuannya apa? Bahwa tidak semua user diizinkan untuk merubah, membaca, dan memberikan perintah pada server dan data yang akan kita buat. Jadi hanya orang-orang tertentu yang diberikan akses. Oke, kita memberikan password. Saya ambil pada Muhammad, karena Muhammad dari password menerima Muhammad. Kemudian klik enter. Nah, kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian retype, tulis kembali, kemudian berhasil ya. Ada add user Muhammad, berarti user sudah diberikan akses atau sudah diberikan akses dengan nama Muhammad. Selanjutnya adalah memberikan akses apa saja yang diberikan pada user Muhammad, yaitu kita menggunakan nano, etc, Samba. Kenapa kita menggunakan nano? Nano itu adalah kode yang digunakan pada Linux, basis Linux, untuk membuat atau menulis ya. Kita kan di Windows pakainya Word seperti itu ya. Kalau di Linux tidak, kita menggunakan nano perintahnya. Nano /etc/samba
/smb.conf. Conf ini adalah konfigurasi ya, configure. Klik enter. Nah di sini muncul seperti ini. Kemudian kita cari, klik paling bawah, cari, kita ke bawah cari. Nah kemudian kita tuliskan kode yang ada di sebelah kiri, yaitu data, karena kita memberikan akses Muhammad adalah pada folder data. Ketik data, kemudian path. Nah pathnya itu dia akan menuju pada mana. Nah pathnya itu ada home/data, berarti ada pada folder home dan kemudian data. Sama dengan /home, jadi pada pencarian home. Oke, kemudian valid user, yaitu memastikan bahwa user yang hanya diberikan akses itu hanya yang kita beri tadi, yang tertulis itu Muhammad ya. Tujuannya itu kenapa kita menuliskan ini, karena pada basis Linux itu sangat-sangat sensitif. Nah, kata user Muhammad karena diberikan akses dari Muhammad. Kemudian browsable artinya dia dapat membrowsing atau melakukan pencarian pada folder tersebut. Kita berikan akses yes, sama dengan yes. Kemudian writable artinya dapat menulis, memberikan perintah ya, seperti mungkin mengcopy, mengambil, atau melakukan execute pada program di dalam folder tersebut. Oke, oh ini salah, harusnya rootable, kurang. Sekali lagi bahwa Linux itu kan sensitif ya, diusahakan untuk selalu berhati-hati saat melakukan pengetikan. Rootable. Kemudian sama seperti tadi, kita lakukan penyimpanan dengan klik ctrl y, kemudian enter. Nah selesai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan restart pada server Samba yang telah kita buat tadi, itu dengan mengetikkan etc/init.d Samba restart. Oke, tunggu. Oke, sampai dia munculkan 3 oke sebelah kiri. Sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemberian API pada network kita. Nah, oke. Network client. Nah, akhirnya klik /2. Kemudian untuk default gateway 192.168. Untuk DNS 168. Oke, sebentar kita cari dulu. Itu DNS
satu reference DNS-nya IP server ya. Dan kemudian klik OK, close. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengetesan ping, apakah dia saling terkoneksi. Nah, kita akan melakukan ping pada file klien pada server 192.168.0.1. Enter. Oke. Dia berhasil mereplay ya. Sekarang kita akan melakukan pengujian dengan versi GUI. GUI-nya apakah muncul pada Windows kita. Kita tutup. Kita akan melakukan pengujian dengan Explorer. Oke, ketik Windows R, tekan Windows R, Windows dan R. Kayak muncul // 192.168.0.1. Oke, sebentar, sepertinya ada kesalahan penulisan. Sebentar. Tidak koneksi ya. Coba kita cek dulu. Kita disable dulu untuk LAN yang kita ini, karena saya terhubung dengan LAN. Dan kita cek lagi IP. Oke, 192.168.0.2.25.1. Oke, kita lakukan lagi pengetesan. Coba kita lakukan ping kembali. Tadi bisa ya. Berhasil. Apa ya kira-kira yang salah nih? Oh, saya salah pada garis miring. Garisnya salah untuk pemanggilan. Oke, terhubung. Kita berhasil. Data. Oke, kita masukkan user tadi Muhammad, kemudian passwordnya Akbar ya. Kemudian klik OK. Oke, berhasil masuk pada folder server data yang telah kita buat tadi. Sekarang lanjutnya adalah melakukan pemberian file contoh. Kita copy. Kita masuk lagi Windows R. Kita OK. Kita paste. Oke, berhasil ya. Sekarang kita akan melakukan pengecekan pada sisi server. Kita tutup dulu biar tidak. Oke, dengan melakukan ls, pengetikan ls itu adalah kode untuk membaca folder. Dan di sini ada, di dalam home itu ada Akbar dan data ya. Akbar data itu kita tulis ls data. Oke, di dalam folder data itu ada apa aja? Oke, ada ya file tadi ya, Mekotik modul. Oke, berhasil. Jadi pada proses instalasi Samba Server pada praktek kali ini berhasil. Sekian dan terima kasih.